A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Mujahidin Kopassus yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bersua, bersilaturahim di bulan mulia ini. Alhamdulillah Bu, Pak, alhamdulillah di tahun ini saya bisa berkeliling karena tahun kemarin saya Ramadan terbaring. Saya 2024 Desember Ahad subuh tanggal 15 mau berangkat ngisi kajian Ahad subuh di Cilodong, kecelakaan. Ditabrak, kaki saya hancur. Kata terapis kalau dibawa ke rumah sakit mah langsung dipotong ya. Tapi alhamdulillah berkat doa 100 DKM masjid, ribuan orang nengok, mensupport seluruh di Kota Depok sama di Jakarta. Alhamdulillah kebetulan saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Jadi saya keliling masjid-masjid memberikan tausiah. Saya mengisi kajian tiap malam Ahad keempat di Masjid At-Tohir. Ya, ini lagi libur tapi kemarin malam Minggu saya ngisi kultum di sana. Alhamdulillah tahun ini 33 titik saya mengisi tausiah dan sudah bisa menggunakan tongkat. Tadinya pakai kursi roda, ceramah kemana-mana. Ya alhamdulillah memotivasi masjid-masjid. At-Tohir 2 kali minta ngisi kultum Ramadan. Tadi siang saya mengisi di Kementerian Koperasi di Jakarta. Keliling aja. Malah kemarin subuh saya di masjid sini juga nih, Perum Sukatani Perbai, Baitul Mukhlisin. Alhamdulillah akhirnya terjadwal di Masjid Al-Mujahidin Kopassus. Barokah wasilah dari Ustadz Haji Yudi kita bisa bersua. Nanti santai saja ya karena udah malam 12 malam 13 mah mulai agak terasa ya Pak ya. Jadi nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah Abasuka. Itu minyak produksi saya sendiri. Itu saya di masjid-masjid selalu membagikan minyak itu. Di At-Tohir luar biasa. Kemarin 1.300 lebih jamaah sholat tarawih saya ngisi kultum tarawih. Itu minyak itu yang saya pakai buat wasilah kaki saya. Sekarang sudah mulai bisa jalan pelan-pelan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, biar santai malam ini nggak terlalu serius ya. Pinjem aqua Cleo 1. Nah saya pakai contohnya Cleo ini ya. Biar fokus ya. Ini apa Bu? Cleo ya. Tulisannya apa? Hurufnya C L E O. Nah, ini biar kita paham nih. Ramadan kita mau jadi Ramadan yang terbaik, mau diterima Ramadan kita oleh Allah, maka syaratnya nah C L E O. Nah ini ya. Yang pertama C-nya apa? C-nya ini adalah cintai Allah dan cintai sesama. Tadi imam kita sholat isya luar biasa ya. Tartil bacaannya di ayat di rokaat pertama. Coba ada yang menyimak gak tadi? Surat Al-Hujurat ayat 10 yang dibaca oleh imam tadi kita. Siapa yang bisa baca depannya aja? Dapat hadiah minyak. Ayo. Waduh. Baru tadi. Apalagi 2 hari yang lalu Ustadz Agus Alian temanya apa? Lupa lagi deh ya. Innamal mu'minuna. Ayo ujungnya apa? Innamal mu'minuna. Nah siapa yang jawab Pak? Angkat tangan Pak. Angkat tangan Pak. Kasih yang teguh, maaf yang teguh.
Minyak Al-Hikmah Habasuka. Ini minyak ini lagi viral Pak di Depok ya, wali kota Depok, terus Yusuf Mansur, terus Anies Rashid Baswedan, banyak lah yang saya juga terapi orang, mengobati orang, jadi wasilahnya pakai minyak ini. Itu makanya banyak yang nengok saya karena rata-rata pasien saya dulu yang saya obatin, ya wali kota, camat, lurah. Nah ini minyaknya ya. Nah nanti Bapak mau tahu cara pakainya di YouTube Pak, buka Guru Hikmah Official, di subscribe. Nah itu dakwah saya sama pengobatan saya di sini. Jadi C pertama itu surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ingat nggak malam nisfu Saban ngadain nggak di sini malam nisfu Saban? Ngadain ya? Yasinan ya. Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Saban mengampuni dosa hambanya kecuali 2 dosa. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa memutuskan tali silaturahmi. Dan ternyata 2 hal dosa ini yang akan mengakibatkan puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Pertama apa? Syirik. Sedangkan syaratnya orang yang berpuasa adalah iman. Makanya kalau ada syirik di dalam hati kita nggak akan diterima. Makanya cintai Allah dengan cara mencintai sesama. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan mencintai seorang hamba ketika hamba itu mencintai orang lain. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Saling cinta Pak, saling kasih. Ini Ramadan kan saling cinta nih. Ya, masjid-masjid, musola-musola menyediakan takjil, orang yang lewat dipanggil, adzan maghrib, ayo makan dulu, minum dulu nih. Ada korma, ada air teh manis. Tidak ditanya, mungkin tidak tahu yang lewat itu bisa jadi orang non muslim. Tapi dipanggil aja suruh makan. Inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Ramadan. Inilah indahnya persaudaraan. Satu saat Rasulullah sedang berdiri di tengah jalan, di pinggir jalan, tengah jalan bertabrak, pinggir jalan. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril turun memberitahukan Rasulullah, ya Rasul, tuh lihat di depan kamu, di seberang kamu di jalan itu ada seorang perempuan. Perempuan itu, mohon maaf ya, kalau sekarang namanya PSK, tukang jualan daging lah, kurban gitu ya. Nah, itu kata malaikat Jibril, itu perempuan sudah terdaftar namanya sebagai calon apa, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ya pasti ahli surga, ahli neraka. Betul, dia calon ahli neraka. Udah balik lagi tuh Jibril. Nggak lama datang ibu-ibu gendong bayi. Bayinya nangis, nggak berhenti-berhenti. Seperti bayinya Nabi Sulaiman ketika digendong oleh Siti Hajar, ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di padang tandus. Nangis. Akhirnya apa? Si perempuan PSK ini lagi makan kurma. Udah setengah dimakan. Yang setengah lagi dikasih ke bayi yang digendong ibunya nangis. Apa yang terjadi? Si bayi diem. Pas dikasih korma diem. Bukan karena keselak biji korma, bukan ya. Karena lagi makan. Ternyata si bayi lapar. Apa yang terjadi? Turun lagi Jibril. Wahai Muhammad, Allah telah merubah takdir si perempuan PSK tadi. Karena memberikan setengah kurma kepada anak bayi, maka dia calon ahli surga. Pak, coba dengan setengah kurma, mohon maaf, pezina dimaafin dosanya oleh Allah. Karena apa? Karena saling berbagi, memberi. Maka nih, berapa kurma yang dikasih sama ibu-ibu bapak-bapak di masjid. Dimakan. Kalau sampai ada ibu-ibu nangis ya, sekarang nggak ada MBG ya, nggak bakal nangis. Ya, untung yang gendong bayi yang nangis itu ibu-ibu. Coba kalau yang gendongnya bapak-bapak, repot. Ya, kata bapak-bapak, udah kormanya kasih anak saya. Nah, Neng ikut saya gitu ya. Gitu. Nih Pak, cintai Allah maka Allah akan mencintai, cintai sesama maka Allah akan mencintai kita. Ini syarat pertama C. Ya. Lalu rakaat keduanya baca apa Pak? Ayo kasih minyak lagi nih. Rakaat keduanya imam baca apa? Masih surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi yang pertama ayat 10, yang kedua ayat 13. Ini masyhur ini. Ya ayyuhan nas.
Subhanallah. Sini maju. Sini. Subhanallah. Sini sayang. Siapa namanya? Syuhada. Hah? Syuhada. Syuhada. Subhanallah, doain Bu. Jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tuanya. Kelas berapa nak? Kelas 5. Kelas 5. Subhanallah. Kang, kasih 2 minyaknya Kang. Ya, 1 kasih. Bapak ada? Punya bapak? Ada. Punya ibu? Ada. Nah, 1 bapak 1 ibu biar nggak berantem ya. Kasih 1-1. Nah, luar biasa nih ya. Bismillah. Waduh, luar biasa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tuh, ya. Jadi kalau kita pertama itu Al-Hujurat ayat 10, orang mukmin itu saudara. Tapi ternyata di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, semua manusia diperintahkan oleh Allah saling mengenal, silaturahim, saling bersahabat, nggak boleh ribut walaupun sama non muslim. Itu indahnya Islam. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau diundang tablik akbar baru saya agak lama ceramahnya. Kalau taraweh jangan lama-lama ya. L-nya ini ada 2 makna. Pertama, la ilaha illallah. Maknanya ibadah Ramadan nggak akan diterima kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tidak kita yakin kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Nah, cara meningkatkan kalimat iman ada di surat Ali Imran ayat 110. Lanjutin aja lah. Kuntum khaira ummah. Ya? Kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Arti bahasa Indonesianya yang keluar. Nah, yang keluar bahasa Arabnya apa tuh? Ukhrijat linnas, terus ta'muruna. Siapa yang bilang bil ma'ruf? Malu-malu bapak-bapaknya nih. Ibu-ibu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Ibu-ibu malu nih, saya panggil satu-satu ya. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuh caranya. Hai orang-orang yang beriman, ya, di ujungnya tuh. Biasanya ayat Al-Qur'an orang yang beriman tuh di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Al-Baqarah 183. Lalu ada juga di surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kasih Bapak yang samping. Nah, ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Jadi ayat Al-Qur'an biasanya orang beriman itu di awal. Tapi ini khusus surat Ali Imran, imannya ada di ujung. Kenapa? Ada rahasia besar. Ketika kita ingin dianggap sebagai umat terbaik, maka syarat pertama kita keluar. Ukhrijat. Makanya saya walaupun kata terapis yang ngobatin saya juga yang biasa saya obatin. Saya saling ngobatin jadinya gitu. Ini jangan dipaksakan Ustaz. 2-3 tahun baru bisa jalan. Tapi saya 5 bulan udah dakwah keliling. Pertama kali saya dakwah Bu, baru 4 bulan masih pakai kayu, masih pakai kursi roda. Ustadz Haji Agus Alian yang 2 hari lalu ngisi di sini, itu datang ke rumah hampir tiap hari minta tolong. Walimatus Safar, beliau nanti haji, saya yang ceramah. Di rumahnya di Sukatani Permai juga. Akhirnya saya pakai kursi roda ceramah pertama kali setelah kecelakaan di tempat Ustadz Haji Agus Alian. Lalu setelah itu baru Jumatan. Nah, kenapa? Saya ingat ayatnya, ukhrijat, keluar. Kalau kita pengen ditambah iman, ayo ajak orang berbuat baik. Yang tadi dibacakan oleh anak muda yang luar biasa. Pendapatan masjid, kas masjid ada 6 juta sekian. Bu, uang itu bukan uang masjid, bukan uang DKM. Tapi itu uang kita. Sekarang, ibu bapak pulang ke rumah, cek saldonya. Saldo tabungan, entah di M-Banking, entah di buku tabungan, entah di bawah bantal. Uang yang ada di rumah kita, yang ada di ATM kita, itu bukan uang kita sesungguhnya. Kalau kita meninggal hari ini, maka uang itu perebutan ahli waris kita.
Tapi uang yang sudah dititipkan di Masjid Al-Mujahidin, maka itulah uang kita sesungguhnya di akhirat nanti. Ini uang kita yang akan kita bawa nanti, bekal kita kembali. Jadi bukan buat DKM. Sodakoh terbagi dua. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Ada sodakoh yang terputus, yang tetap. Artinya apa? Ibu bapak ngasih makanan orang puasa, dapat pahala yang sama dengan orang yang makan itu, yang buka puasa. Tapi ketika orang sudah makan selesai, maka putus, sudah selesai itu pahalanya. Tapi ketika ada bapak ibu nitip, Pak Haji Yudi, saya nitip nih uang ya, 1 juta rupiah buat kegiatan masjid di Masjid Al-Mujahidin. Lalu dipakai sama Ustadz Yudi untuk beli karpet. Maka selama itu karpet dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai ngaji, dipakai tadarus. Ibu bapak walaupun udah meninggal dunia masuk alam kubur, maka terus ngalir tuh jariyahnya. Bayangin, dibeliin AC sama pengurus, maka di alam kubur yang tadinya panas cuma berapa meter itu di dalam tanah, kita akan terasa adem karena AC yang kita berikan, infakkan ke Masjid Al-Mujahidin. Percaya nggak Bu? Kalau nggak percaya coba. Coba mati dulu. Ya. Masuk ke alam kubur ya, dingin. Bagaimana Ustadz AC-nya dipasang? Ya malaikat pesen Shopee kan bisa. Ya. Hawa kita dibikin dingin karena ada jasad, ada ruh. Maka apa? Apa yang kita infakkan di masjid ini, itulah uang yang benar-benar kita miliki di akhirat nanti. Ayo sumbang, amalkan, tabungkan di masjid ini. Jangan pernah khawatir Bu. Kalau ada pengurus misalkan di masjid lain gitu, ada yang makai segala macam, itu tanggung jawabnya kepada Allah. Tapi ketika sudah kita infakkan, insya Allah itu jariyah buat kita. Nggak usah khawatir. Ini ya sodakoh yang utama. Apalagi nih kalau 10 hari terakhir di Masjid Al-Mujahidin ada acara iktikaf 10 hari. Terus tiap malam ngaji Quran, tadarus. Maka yang ngasih kopinya, yang ngasih makan sahurnya, tiba-tiba di masjid ini turun Lailatul Qadar di malam 21, malam 23 atau malam-malam yang lainnya, maka yang ngasih kopi, yang ngasih makan sahur itu dapat pahala ngasih makan selama 83 tahun. Bayangin umur kita aja belum tentu nyampe 83. Kalau ibu bapak ngasih duit 1 juta, Pak Yudi 1 juta nih buat nanti bikin kopinya, bikin gulanya apa, turun Lailatul Qadar, ibu berarti infak 1 juta dianggap selama 83 tahun. Tinggal hitung pakai kalkulator. Itu. Ayolah bulan puasa ini, ajak orang baik ya agar iman kita naik. Ini L yang pertama. L yang kedua adalah luruskan niat. Niat kita puasa di bulan Ramadan karena Allah. Apa hadisnya? Ayo yang bisa lanjutin. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Banyak ya, cuman saya yang paling kencang yang ujung tuh, kopiah putih. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Ada 2 hadisnya. Yang pertama man soma, yang kedua man qoma. Hadisnya sama-sama sahih. Yang pertama barang siapa yang berpuasa, yang kedua barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa, tapi ada sedekahnya, ada tadarusnya, ada tarawihnya. Ya, maka kalau orang yang beribadah di bulan Ramadan, saum dan yang lainnya dengan syarat iman dan ihtisaban. Apa artinya ihtisab? L ini luruskan niat hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, hanya bagi Allah. Jadi bukan karena yang lain. Saya niat puasa pengen diet ngurusin badan, belum tentu. Bahkan orang puasa rata-rata makannya malah lebih banyak daripada orang yang nggak puasa. Kita makan pagi nasi uduk 6.000, makan siang nasi padang 12.000. Nah kalau kita puasa nggak makan pagi siang, tapi sore ini udah beli gorengan 30.000. Bener nggak? Coba itu. Kalah nasi uduk sama nasi padang, makan pagi makan siang. Belum malamnya. Tuh. Jadi makanya nggak bisa tujuan diet, jangan. Sayang. Ya. Nah ini luruskan niat 2L. Lalu yang ketiga ada huruf E. Artinya 2 makna. Evaluasi diri dan emosi dijaga. Hati-hati nih pengurus masjid. Ya, saya ingetin sama DKM masjid yang lain. Ya, itu bahwasanya masjid itu tambah kesini bukan tambah
tambah banyak, tambah mundur ya, tambah mundur. Masjid At-Thohir mah nggak bisa dijadikan sebagai perbandingan. Beliau mah kan apalagi malam minggu kemarin kan memang membludak. Kemarin ketua DKM bilang, Masya Allah Kiai ini sampai membludak nih, basement penuh 1.300 orang karena kan ada kulinernya, ada wisatanya ya. Coba kalau di sini pajangin tukang soto, tukang sate, gratis makan, oh udah gratis. Tapi ya kalau beli belum tentu mau ya. Jadi kalau masjid-masjid rata-rata udah 15 ke atas tuh udah mulai kurang. Nah ini evaluasi buat DKM dan buat jamaah. Hati-hati Pak, DKM tidak akan bisa berjalan menjalankan masjid tanpa ada jamaah. Jamaah tidak akan nyaman ibadah di masjid tanpa ada DKM. Jadi saling interaksi, saling ketergantungan. Jadi DKM berusaha membantu jamaah agar nyaman ibadah di masjid. Para jamaah juga perhatikan DKM. Kalau diumumin tuh kas, itu bagus tuh. Buat perbandingan, ya Allah tinggal 6 juta nih. Kalau tiap hari ada kegiatan tarawih, kultum, waduh jangan sampai duit Pak Yudi keluar duit. Nah itu kan, kita pikir tuh. Ayo, apalagi nanti ngasih THR marbot, apa segala macam. Ayo Pak, dipikirin. Ini investasi Pak. Investasi akhirat. Banyakin kas masjid, tapi perbanyak juga untuk kegiatan-kegiatan Islamnya. Jangan pernah takut Pak. Saya asli Tanjung Priuk, saya lahir Tanjung Priuk. Bapak saya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Saya pindah ke Depok 2016. Ya. Tapi alhamdulillah di Depok ini saya melihat potensi masjid luar biasa. Saya sinergi dengan DMI. Pada Lebaran nanti DMI Kelurahan Mekarjaya ada 30 masjid minta safari Ramadan. Saya keliling ceramah untuk menguatkan dakwah Islam dengan pengobatan. Jadi saya biasa diundang masjid itu kajian plus pengobatan hikmah. Jadi seluruh jamaah, saya waktu itu di puncak ada DKM masjid jamaah 100 orang lebih. Saya diundang ceramah 2 kali di puncak sama Ustadz Agus Alian juga. Saya ceramah plus ngobatin 100 orang itu kita obatin jarak jauh tanpa kita pegang wasilah minyak al-hikmah ini. Jadi kita gerakin dakwah masjid luar biasa. Karena ini nih tempat kita, surga kita, transportasi kita. Tuh evaluasi ya, akhir tambah akhir. Karena apa? Karena ada yang kedua, ada emosi. Ini emosi terus Pak. Kalau udah mau akhir nih, bapak-bapak apalagi mikirin apa? Catatan istrinya. Baju lebaran, benar nggak Bu? Udah nyatet belum Bu? Nyatet Bu. Ya, baju lebaran, opor ayam, udah catet tuh. Makanya bapak-bapak saya kasih trik ya, biar bapak yang kerja, yang dagang semangat di luar, tidak stres. Ya, tidak emosi, itu saya praktekkan Pak. Tadi saya kasih tip ke Kementerian Koperasi itu di Jakarta. Cara biar kita semangat kerja, semangat untuk usaha. Apa? Saya di dompet saya itu foto istri gede. Saya tempelin. Itu buat penyemangat kita. Jadi saya nih kalau capek di luar ceramah, pusing, stres ngadepin jamaah. Waduh, pusing, stres apa? Saya buka dompet, saya lihat foto istri. Makin semangat saya dakwah, nggak mau pulang karena yang lebih stres yang dipoto itu. Kalau saya pulang makin stres, udahlah. Saya dakwah lagi, makanya saya pulang kalau Ramadan tuh jam 1, jam 2. Karena saya bayangin, waduh wajah bikin saya makin stres nih. Udah nggak pulang-pulang gitu. Itu saking sayangnya saya sama istri. Ya, saya punya anak 4, alhamdulillah 2 laki 2 perempuan. Hanya sepasang lah, hanya yang perempuannya yang istri yang belum sepasang ya. Jadi kalau laki, anak udah sepasang, perempuan udah sepasang, istri belum sepasang Pak. Jadi saya makanya kemana-mana bawa aquanya 212 tuh, ya. Belum ada yang 222, ya, 212 baru 212. Ya. Itu saja. Yang E sudah kita jabarin, yang terakhir O. O-nya apa? 0, fitrah. Kalau kita jalanin cinta Allah, cinta sesama, lalu kita la ilaha illallah, tauhid kita tingkatkan, lalu luruskan niat, lalu jaga emosi, lalu evaluasi diri, maka kita akan dapat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Akan dihapus oleh Allah dosa-dosa kita. Dihapus Pak semua, bukan setengah-setengah, bukan seperapat. Karena ada kalimat ma di ujungnya. Ma itu artinya keseluruhan dosa. Ma taqaddama min dzanbi. Semua dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk mari sama-sama sebelum saya tutup kita baca suratul Fatihah. Ini suratul Fatihah
suratul Fatihahnya bacaan hikmah, bacaan pengobatan hikmah. Jadi ini doa Nabi Zakaria. Jadi kalau ibu bapak punya hajat, yang sakit, yang punya hutang, yang belum punya anak, ya, ini banyak ada beberapa pasien saya ke rumah juga gitu yang belum punya anak sampai 13 tahun. Alhamdulillah sudah kita minta ke Allah, kita syariatin, alhamdulillah pada punya anak tuh. Tapi nggak tahu dari istri yang mana. Tapi sudah punya anak gitu ya. Ya, pokoknya hajat kita coba kita tingkatin ya. Dan ini doa Fatihahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sholat di mihrabnya Siti Maryam. Ketika beliau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu beliau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Nabi Zakaria secara medis nggak punya anak istrinya, udah menopause mandul. Tapi Allah punya kuasa. Ketika kita meminta kepada Allah yakin, Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan salah satu doa mustajabah adalah doa orang yang berpuasa. Kita sudah puasa, kita udah sholat isya, kita udah dengar kajian, kita udah itikaf, maka doa kita malam ini pasti dijabah. Makanya manfaatin, minta. Saya kasih waktu 1 menit. Nanti baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar 1 menit. Karena Nabi Zakaria begitu, ketika sholat Nabi Zakaria iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah minta keturunan. Jibril turun, ini hadisnya sahih. Jibril turun mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Langsung diijabah, dikasih anak, ditiupkan ruh ke dalam rahim istrinya, 9 bulan melahirkan, lalu anaknya keluar laki-laki, namanya siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Yahya. Itu baju biru, siapa lagi? Bapak 1 2. Dede jawab Yahya. Tuh kasih 2 kan. Ayo acung tangan yang tadi jawab Yahya. Dikasih nama Yahya, artinya yang maha hidup dan menjadi nabi. Ya, kalau kita mah nggak usah dalam sholat, apalagi jadi imam. Pak Yudi jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya punya utang ya Allah belum dibayar. Wah, makmumnya repot gitu. Waduh, ini lupa Pak Yudi ini lanjutan ayatnya. Jangan, kita mah di luar sholat baca Fatihah. Tapi kalau syarat hikmah, kalau pengen punya hajat, ya itu baca apapun zikir, minta diawali dengan syahadat, tutup dengan sholawat. Ini Ramadan ini banyak banget yang WA saya, kan biasa kalau ngobatin orang tuh malam pada isya sampai subuh. Ya jarak jauh, kadang orang dari Madura dari mana pakai video call. Ustadz Agus Alian sering bawa pasien tuh. Sering juga ngobatin jarak jauh. Ustadz Alian amil otong. Itu amil otong waktu itu habis mandiin mayat di Tapos. Ustadz Agus Alian video call saya. Saya lagi di apartemen. Buya, ini amil otong kayak pucet mukanya habis mandiin mayat. Duduk kayak di video call Ustadz Alian. Akhirnya saya obatin jarak jauh. Saya zikirin, Ustadz Alian di mana-mana bawa minyak saya. Ustadz Alian kalau kemana-mana pasti bawa minyak saya. Saya bilang buka bajunya ambil otong, di belakang punggung kanannya yang terasa panas kan. Saya transfer energi, panas belakang punggungnya. Itu di punggung yang panas ada tanda lahir 2, dibuka, disemprot minyak. Pas dibuka sama anaknya kaget, anaknya aja baru tahu bapaknya punya tanda lahir 2. Nah saya pakai video call tuh ya. Kalau Ustadz Alian udah sering tahu lah, karena sering bawa pasien juga dari Kementerian Agama. Jadi yakin sama Allah kuncinya. Bukan air, bukan minyak yang menyembuhkan, tapi Allah hanya wasilah. Syahadat buka, tutup sholawat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mohon maaf apabila kelamaan, banyak candaan, tapi intinya agar penyampaiannya bisa diterima oleh bapak dan ibu. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Saya udah ngusulin ke Pak Yudi kalau bisa bikin kajian bulanan ya, jadi biar sering ketemu. Karena saya pada lebaran nih banyak masjid-masjid juga yang akhirnya mau ngundang kajian lagi yang dulu sempat saya stop. Ya sekarang Atohir kan sudah berjalan, masjid-masjid yang lain udah mulai berjalan. Ayo kalau mau Al-Mujahidin tiap bulan nggak apa-apa. Saya kasih waktu kosong lah, kita sebulan sekali buat kita kajian hikmah. Ya kajian pakai kitab Riyadhus Shalihin, tapi pembahasannya secara hikmah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.